Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Jendrato. Saya dari Fire and Safety B18. Di sini saya akan membacakan soal UTS pengendalian dan penanggulangan tumpah material berbahaya. Langsung saja ke nomor 1. Apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifat itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbah memerlukan penanganan yang khusus. Ya, langsung saja ke soal nomor 2. Sebutkan klarifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation. Bahan peledak dengan suatu bahaya ledakan besar. Bahan peledak dengan satuan bahaya proyeksi. Bahan peledak terutama dengan bahan kebakaran. Bahan peledak tanpa bahaya ledakan. Bahan peledak sangat insensitif dengan suatu bahaya ledakan besar. Bahan luar biasa insensitif gas. Gas mudah terbakar. Gas tidak mudah terbakar, tidak beracun. Gas beracun, cairan mudah terbakar. Langsung saja saya akan membaca soal nomor 3. Menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Langsung saja saya jawab. Penilaian risiko, mengidentifikasi atau mengenal jenis tumpahan dan sumber tumpahan bahan kimia. Jika tidak mengenali jenis tumpahan, segera kosongkan daerah tumpahan dan hubungi pihak berwajib. Jauhkan dan matikan sumber pengapian atau listrik yang menyala. Pakaian pelindung. Gunakan APD sesuai dengan kondisi tumpahan. Lingkup atau batas tumpahan dengan absorben C86. Chemical solvent shock berbentuk SOCS yang memanjang seperti guling. Usahakan menjauhkan tumpahan dari aliran air, listrik atau celah pada lantai. Hentikan sumber. Tutup dan hentikan sumber tumpah. Pembersihan. Siapkan chemical SPIL KIT di laboratorium atau di tempat penyimpanan bahan kimia. Apabila terjadi tumpahan, segera gunakan absorben atau memulai proses penyerapan. Bersihkan sisa tumpahan yang berserap menggunakan C80 Chemical Sorbent PAD. Gunakan metode mengelap melingkar dari luar ke dalam. Setelah selesai, lakukan pembersihan, segera buang absorben ke kantong khusus yang tersedia. Di sini saya akan membaca soal nomor 4. Ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin. Ya, langsung saya jawab. Bagian 1, identifikasi senyawa. Bagian 2, identifikasi bahaya. Bagian 3, komposisi. Informasi tentang bahan penyusun senyawa tunggal. Bagian 4, tindakan pertolongan pertama. Bagian 5, tindakan pemadaman kebakaran. Bagian 6, tindakan pengatasan jika terjadi kebocoran. Bagian 7, penanganan dan penyimpanan. Bagian 8, kontrol paparan atau perlindungan diri. Nomor 9, bagian 9, sifat fisika
dan kimia. Bagian 10, stabilitas dan reaktivitas. Bagian 11, informasi toksikologi. Bagian 12, informasi ekologi. Bagian 13, pertimbangan pembuangan pemusnahan. Bagian 14, informasi transportasi. Bagian 15, informasi yang terkait dengan regulasi. Bagian 16, informasi lainnya. Nomor 5, jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat atau simbol dan label. Simbol limbah B3 berbentuk bujur, sangkar, diputar 45 derajat, membentuk belah ketupat pada bagian bawah. Terdapat blok segi 5 dengan bagian atas mendatar. Dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol harus terbuat dari bahan yang tahan bahan kimia dan goresan. Label limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas, terbaca dan tidak mudah terhapus, serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 dan disimpan di tempat penyimpanan. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas penghasil, alamat, nomor telepon, fax, nomor penghasil, tanggal pemesanan, jenis, kode, jumlah, dan sifat limbah, serta nomor urut pengemasan. Saya akan membaca soal nomor 6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpah material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3? Saya akan menjawab ada hubungan dengan K3 karena seperti kita ketahui, bahan kimia itu sangat berbahaya sehingga perlu dilakukan pengendalian khusus agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Contoh, jika kulit kita terkena cairan tertentu bisa mengakibatkan kulit kita beriritasi, dan sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut tidak melebar ke mana-mana. Sumber tumpahan harus segera dibenahi agar tumpahan tidak menuju ke tempat yang lain. Sekian, terima kasih dengan UTS saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.